الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وقائد المجاهدين الإمام المتقين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ فتوبى للغرباء صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم أيها الحاضرون معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sebuah kalimat yang tidak pernah putus-putusnya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan curahan nikmat rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Barang siapa di antara kita mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkan kita. Dan barang siapa yang disimpangkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun, karena hidayah itu ada di sisi Allah dan Allah lebih tahu siapa orang yang pantas dan layak mendapatkan hidayah. Semoga kita yang hadir di masjid ini senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tujukan kepada manusia yang paling khusyuk di dalam ibadahnya, manusia yang paling jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya, manusia yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan, manusia yang paling kasih terhadap fakir miskin, duafa dan anak yatim, manusia yang paling sayang terhadap para istrinya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada sahabat dan keluarganya, dan insyaallah kita yang hadir di masjid ini tanpa terkecuali mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dari beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kurang lebih 7 hari mendatang kita akan bergeser dari 1446 menuju 1447. Perpindahan ini bukanlah sekedar pergantian angka, tapi dia mengingatkan kita akan 2 hal. Yang pertama adalah mengingatkan kita bahwa masa hidup kita di dunia, kontrak hidup kita di dunia semakin dekat. Pengingat yang kedua adalah masa akhirat kita semakin dekat. Insyaallah kita akan coba menyambut pergantian ini bukan sekedar dengan hura-hura, bukan sekedar dengan riang gembira, tapi kita menyambut sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Di antara karakter orang beriman dan yang takwa kepada Allah adalah mereka selalu mencoba untuk merencanakan, membuat satu planning yang lengkap tentang apa yang akan diperbuat dirinya esok. Kata esok di sini ada 2 makna jemaah sekalian.
Esok yang pertama adalah hari setelah hari ini. Hari ini hari Jumat, berarti esok adalah hari Sabtu. Tapi makna yang kedua disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kata esok itu adalah akhirat. Dan ini yang jauh lebih penting. Bukan sekadar mempersiapkan satu hari setelah hari ini, tapi bagaimana kita mempersiapkan akhirat kita. Dan ini diperkuat apa yang disampaikan oleh sahabat Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah dirimu, refleksilah, introspeksilah dirimu sebelum nanti diperiksa Allah di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian ini mengingatkan kita kembali betapa jatah waktu kita semakin dekat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'marum min ummati ma baina 60 ila 70." Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan Nabi pun memberikan contoh secara langsung, beliau wafat di usia 63 tahun, berada di range usia 60 sampai dengan 70 tahun. Maka bagi jamaah yang usianya masih jauh di bawah 60 tahun, waspada, waktu semakin dekat. Bagi yang sudah melewati usia 70, bersyukurlah. Allah memberikan tambahan waktu, tambahan kesempatan, fursah untuk semakin meningkatkan ketaatan, bukan justru memperbanyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pergantian 1446 menuju 1447 di hari yang sangat utama dan agung ini, Sayyidul Ayyam, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Karena manusia, siapapun kita hari ini adalah yang penuh dengan kesalahan dan kekurangan. Tidak ada satupun manusia yang bebas dari dosa dan kesalahan. Oleh karena itu sudah sewajibnya lah kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la astaghfirullah taala wa atubu ilaik mi'ata marrah kulla yaum." Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali. Nabi Muhammad adalah ahlul jannah, ahli surga. Tidak diragukan lagi, tempatnya sudah pasti di surga. Bahkan beliau memberikan syafaat buat umatnya. Yang kedua, beliau adalah ma'sum, dijaga dari berbuat maksiat. Kalaupun beliau berbuat kesalahan, kesalahan yang dulu, sekarang dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengurangi keinginan beliau untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari semalam. Itu Rasulullah. Lantas bagaimana dengan kita yang belum tentu langsung masuk ke dalam surga? Insya Allah selama dia muslim, tetap dalam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dijanjikan Rasulullah masuk ke dalam surga. Tetapi ada kemungkinan untuk bisa mampir sebentar di neraka untuk dicuci dosanya. Kita semua ingin masuk langsung ke dalam surga. Maka tidak ada yang bisa kita gunakan di Sayyidul Ayyam ini selain daripada tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dalam surah An-Nur ayat 31 disebutkan, hendaklah kalian bertobat kepada Allah bersama-sama, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, maka salah satu akhlak kita adalah bertobat kepada Allah. Kita sadar begitu menggunungnya dosa kita, maka kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka sebenarnya kata istighfar dan taubat itu dalam pendekatan secara pekerjaan, khususnya di bidang keuangan dan perpajakan. Hakikatnya, kalaulah disebut hijrah itu adalah capital, hijrah adalah modal, maka istighfar itu adalah recovery, dan taubat adalah mitigasi. Kita sudah diberikan modal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hijrah. Ketika Rasulullah berada 13 tahun di kota Mekah, mengalami tekanan yang bertubi-tubi, baik secara ekonomi, sosial, politik, luar biasa. Dari dalam, dari luar, eksternal dan internal. Sehingga sampailah tiba saatnya Allah memerintahkan beliau untuk hijrah. Kemana? Ke Madinah. Hijrah bukan lari dari kenyataan, tapi membangun harapan di kota Madinah. Nabi hijrah.
Dan disebutkan dalam tafsir fi Zilalil Quran, hijrah itu paling tidak ada dua esensinya. Yang pertama adalah al-hijratul makaniyah wal hijratu ma'nawiyah. Ada hijrah perpindahan tempat dan ada hijrah perpindahan mentalitas. Perpindahan tempat disebutkan hadis yang cukup panjang. Tentunya kita tidak bisa mengabaikan pentingnya hijrah tempat. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada seorang rohaniawan non muslim, masihkah mungkin saya diampuni dosa-dosa saya? Sang rohaniawan itu menjawab, tidak mungkin. Maka dia menjadi korban yang 100. Selanjutnya dia masih menyimpan sedikit harapan untuk bertemu dengan seorang ulama. Masih mungkinkah saya diampuni dosa saya setelah membunuh 100 orang? Kemudian sang ulama itu menjawab, masih. Bagaimana caranya? Kau berpindah dari tempat tinggalmu yang buruk, berpindah ke tempat yang baik. Ini hijrah makaniyah. Qadarullah jamaah sekalian, ketika beliau berpindah, belum sampai ke tempat yang dituju, dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut nyawanya. Turunlah dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Kata malaikat azab, ini adalah jatah saya. Orang ini tidak pernah berbuat kebaikan. Pekerjaannya membunuh dan membunuh. Tidak pantas dia masuk ke dalam surga. Kemudian ditepis oleh malaikat rahmat. Walaupun dia membunuh, jangan lupa, dia sudah menunjukkan itikat baiknya untuk berubah. Dia ingin berpindah ke tempat yang baik. Ini adalah jatahku. Dia berhak masuk ke dalam surga. Tidak selesai perselisihan antara dua malaikat ini, datanglah malaikat penengah. Dan akhirnya diputuskan untuk menghitung jarak. Mana jarak yang lebih dekat? Dekat ke tempat yang baik atau dekat ke tempat yang buruk? Dan akhirnya qadarullah jamaah sekalian, hanya berbeda 1 jengkal saja ke tempat yang baik. Maka diangkatlah si orang itu oleh malaikat rahmat, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meremehkan soal tempat. Kalau kita merasakan tinggal di sebuah kompleks perumahan atau tinggal di dalam sebuah lingkungan yang tidak mendukung kita untuk taat kepada Allah, justru memperbanyak maksiat kepada Allah, maka kita perlu berpindah secara fisik. Apakah kita ingin tinggal di sebuah lingkungan yang dipenuhi dengan berbagai macam kemaksiatan, hingar-bingar kemaksiatan? Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan kekhusyuan kita dalam ibadah, sementara lingkungan kita ramai dengan segala macam bentuk rayuan setan dan syahwat? Oleh karena itu, yang pertama hijrah makaniyah. Yang kedua tidak kalah penting adalah al-hijrah ma'nawiyah. Dalam konteks lembaga dan institusi semacam kantor Dirjen Pajak, maka perlu kita melakukan apa yang disebut dengan revolusi jiwa. Apa itu revolusi jiwa? Tahwil min zulumatil ma'asi ila nuri ta'ah. Berpindah dari kegelapan kemaksiatan menuju kepada cahaya ketaatan. Mau tidak mau, di dalam sebuah lembaga dan organisasi pasti ada sebuah sistem, ada manhaj. Tetapi manhaj tanpa ruh, dia hanyalah robot dan artifisial. Sementara ruh tanpa sebuah sistem, dia akan berantakan. Kita membutuhkan hijrah sekaligus kita membutuhkan ruh. Dan ruh itu dibangunkan dan dibangkitkan dengan istighfar dan taubat. Maka barang siapa seorang muslim yang hidupnya sedikit sekali, bahkan minim sekali untuk beristighfar dan bertobat, ruhnya menjadi kering dan mati. Ibarat sebuah sistem yang tidak ada ruh, maka dia akan berantakan hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perpindahan yang dimaksud adalah dalam konteks organisasi. Bagaimana kita berpindah dari sebuah transformasi, dari sebuah birokrasi menuju meritokrasi. Bahwa ketika seorang itu diangkat dan dipilih bukan karena semata-mata soal registrasi, administrasi dan birokrasi, tapi semua adalah atas nama meritokrasi. Karena sebuah kafa'ah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Isra ayat 44, bahwa setiap manusia sudah diberikan syakilatih. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Alangkah sayangnya orang sudah diberikan potensi dan kemampuan ini, tidak diberikan tempat dan posisi sesuai dengan kafa'ahnya. Apa kata Rasulullah? Idza wusidal amru laisa alaihi ahliha fantazirus sa'ah. Jika satu urusan diserahkan bukan pada pakarnya, pada expertnya, maka dia akan mengalami kehancuran. The right man on the right place. Yang kedua,
Berpindah dari kejar rupiah menuju tebar barokah. Mari hari ini kita berlomba-lomba bukan sekedar mengejar rupiah. Betul, pemasukan pajak itu penting buat negara. Tetapi rupiah saja tidak cukup untuk bisa membuat rakyat Indonesia itu bahagia. Jangan lupa, ada kata barokah. Orang yang mendapatkan barokah sudah pasti rupiah akan ada di dalamnya. Tetapi orang yang mendapatkan rupiah sebanyak apapun, belum tentu ada berkah di dalamnya. Barang siapa yang menanam padi, dia akan mendapatkan bonus rumput. Tapi kalau dia menanam rumput, belum tentu dia akan mendapatkan padi. Mari kita bergeser dengan hijrah ini. Bertaubat dengan cara apa? Berpindah dari kejar rupiah menjadi tebar rupiah. Yang ketiga adalah dari orientasi komisi menjadi orientasi misi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat alam semesta. Kehadiran kita dimanapun, baik itu berbeda agama, berbeda prinsip, berbeda keyakinan, berbeda suku, agama, ras dan apapun bentuknya, tetap kita harus bisa mendatangkan rasa kasih dan rahmat bagi siapapun. Rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil insan, bukan rahmatan lil Indonesia, bukan rahmatan lil Jakarta, apalagi rahmatan lil DJP. Tapi ini rahmatan lil alamin, artinya keberadaan seorang muslim harus menjadi satu bentuk kasih sayang buat siapapun dan buat apapun, termasuk juga alam semesta, binatang dan nabatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu saja dari istighfar dan taubat ini kita wujudkan dalam bentuk hijrah yang nyata. Apa resolusi yang bisa kita lakukan di dalam pergantian tahun ini dari 1446 menuju 1447? Yang pertama adalah hijrah niat. Mari kita hijrahkan niat kita. Kalau selama ini kita bekerja dalam rangka ingin mendapatkan ridhonya pimpinan, ridhonya atasan, ridhonya ketua, hari ini kita merubah ridho kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis pertama dalam Riyadhus Shalihin, bahkan dalam hadis Nawawi disebutkan innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Sebesar apapun yang kita kerjakan, kalau niatnya sudah salah, maka hapuslah amal itu. Maka yang pertama hijrah niat, yaitu dengan ikhlas mencari ridha Allah. Allah mengajarkan pada kita melalui Rasulnya satu doa, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Mari kita jadikan pekerjaan kita dalam rangka bukan mencari ridho manusia, tidak penting ridhonya manusia, tapi ridho Allah jauh lebih penting. Yang kedua, hijrah etos. Bagaimana kita dalam bekerja ini bukan sekedar mengejar piala, tapi pahala. Betul, pahala tidak akan mengantarkan kita masuk dalam surga kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan lupa kita perlu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat, menabung pahala kita sambil kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Piala bisa didapatkan siapapun, tapi belum tentu orang yang punya piala dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Piala bisa diberikan oleh manusia, tapi pahala tidak diberikan oleh manusia. Pahala langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah hijrah dalam artian bukan sekedar etos, bukan sekedar hijrah dalam artian niat, tapi juga hijrah dalam hal aksi. Bagaimana dalam aksi-aksi kita, perbuatan-perbuatan kita harus dalam frame ibadah, bukan sekedar mengatasnamakan profesionalisme, tapi semua adalah mengataskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari mulai bangun pagi sampai kita tidur kembali, semua akan dihitung sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti di yaumul hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum nafa'ni wa ikum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر للمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر للمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا وتقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا ذكر الله أكبر.